Oke, pertanyaan dari Afisa, ya. Misalnya kalau kita ya menyewa kendaraan. Nah, kita menyewa kendaraan, kemudian kendaraan yang kita sewa ya disewakan kembali ke orang lain. Nah, itu secara ketentuan syariah ya, hukumnya bagaimana? Begitu ya, Afisa ya. Halo Afisa. Halo Afisa. Oke, ya. Secara syariah ya, ketentuan syariah, kalau terjadi hal yang demikian ya, hukumnya itu tidak boleh ya, tidak diperbolehkan secara syariah karena akad ijaroh ya, akad ijaroh antara Afisa ya dengan si pemberi sewa sebelumnya ya, akad ijarohnya kan belum selesai ya, akad ijarohnya belum selesai, tetapi kemudian si Afisa menyewakan kendaraan yang disewa ya kepada penyewa lain ya. Kemudian otomatis di situ kalau Afisa mengambil keuntungan ya, itu nggak boleh ya, oper sewa. Kalau oper sewa itu justru boleh ya, oper sewa ya, oper ijaruh. Misalnya sewa rumah ya, sewa rumah, kemudian tapi diselesaikan dulu ya antara si penyewa pertama dengan pemberi sewa, itu diselesaikan dulu, baru kemudian dioper ke orang lain, itu bersewa ya, itu boleh. Tapi kalau yang Afisa tanyakan itu ya, Afisa kan menyewa kendaraan, kemudian kendaraan yang disewa Afisa disewakan kembali ke orang lain ya, tapi akad sewa antara Afisa dengan penyewa awal, pemberi sewa awal ya, itu belum selesai. Nah, sudah disewakan kembali. Nah, di dalam ketentuan syariah akad ijaroh itu tidak diperbolehkan. Nah, teman-teman tadi sudah melihat ya slide jenis-jenis ijaroh. Nah, itu kan hanya ada 3 ya, ijaroh murni ya yang tidak ada perpindahan kepemilikan, kemudian ijaroh muntahiyah bitamlik ya, ijaroh dengan perpindahan kepemilikan tapi ijaroh atau sewanya harus selesai terlebih dahulu, atau yang ketiga ya, dan yang ketiga adalah lease ya, atau sell ya, sell and leaseback. Jadi menjual aset ya, menjual aset kemudian disewa kembali. Ya, menjual aset tapi kemudian disewa kembali. Nah, hanya ada 3 ya, jenis ijaroh kalau menurut PSAK syariah. Ya, ijaroh yang murni, ijaroh muntahiyah bitamlik, dan yang ketiga adalah sell and leaseback. Begitu ya, Afisa ya. Ya, Oke, Pak. begitu Afisa ya dan teman-teman. Ada yang mau tanya lagi atau belum? Kalau belum, ups. Ya, kalau belum bisa kita lanjut ya, bagaimana akuntansi syariahnya.
Itu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Kita lanjut ke bagaimana akuntansi syariahnya ya untuk akad ijaroh. Oke, kita buka kembali ya slide-nya ya. Oke, sambil menunggu slide-nya ready ya, siap. Teman-teman ada yang mau tanya dulu, bisa ditanyakan melalui chat ya, bisa ditanyakan melalui chat. Nanti akan saya jawab ya, insya Allah kalau sudah selesai menyampaikan bagaimana akuntansinya ya. Ya, kita masuk ke akuntansinya ya. Nah, jadi yang pertama kita mulai dari akuntansi untuk pemilik. Nah, apa saja yang dicatat oleh si pemilik ya di dalam akad ijaroh? Yang pertama mencatat perolehan aset ijaroh ya dengan cara mendebit aset ijaroh dan mengkredit kas atau utang. Yang kedua, ya, mencatat depresiasi ya. Kalau itu objek ijarohnya adalah aset tetap ya, ada depresiasinya. Nah, mencatatnya bagaimana jurnalnya? Yaitu mendebit akun biaya depresiasi ya pada akumulasi depresiasi. Selanjutnya mencatat pendapatan sewa ya, mencatat pendapatan sewa dengan cara mendebit piutang sewa ya, dengan cara mendebit piutang sewa pada pendapatan sewa. Atau kalau langsung ya, langsung selesai sewanya ya berarti mendebit kas ya pada pendapatan sewa. Tapi kalau sewanya berlanjut ya, misalnya ditambah nambah sebulan lagi begitu ya, jadi piutang sewa pada pendapatan sewa. Tapi umumnya orang sewa ya, umumnya orang sewa biasanya kan bayarnya di awal ya. Umumnya orang sewa itu biayanya di awal. Walaupun kalau kasus di pembiayaan syariah ya itu kan bayarnya tiap bulan ya. Nah, tiap bulan bayar begitu. Nah, itu kan berarti diakui sebagai piutang sewa terlebih dahulu. Kemudian baru kalau sudah selesai ya baru diakui sebagai kas. Ya, kalau sudah diterima uangnya ya. Selanjutnya apabila ada biaya perbaikan objek ijaroh. Ya. Jadi aset atau objek ijaroh itu kan perlu maintenance, perlu perbaikan. Ya. Siapa yang menanggung ya kalau ada perbaikan atas objek ijaroh, atas aset ijaroh yang disewakan? Ya. Yang menanggung adalah pemilik.
Nah, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Jadi begitu ya. Nah, ini kalau ada perbaikan objek Ijaro. Nah, jurnalnya bagaimana? Ya, jika perbaikan itu rutin dilakukan ya oleh si penyewa dengan persetujuan pemilik, maka diakui sebagai beban pemilik. Ya, jadi biaya perbaikan objek Ijaro atau aset Ijaro pada hutang. Atau jika perbaikan tidak rutin, ya perbaikan tidak rutin atas objek Ijaro ya yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya, ya, dicatat oleh penyewa. Jadi perbaikan misalnya yang disewa adalah kendaraan ya, nah, tapi perbaikannya itu tidak rutin, ya perbaikannya tidak rutin dilakukan oleh si penyewa, ya itu akan diakui pada saat terjadinya. Ya, akan diakui pada saat terjadinya. Namun yang mencatat adalah bukan si pemberi sewa, melainkan adalah si penyewa. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, ya di dalam biaya perbaikan objek Ijaro, yaitu di dalam akad IMBT, ya di dalam akad IMBT yang melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek Ijaro, ya yang dimaksud dalam poin A dan B tadi, ya, itu ditanggung pemilik maupun penyewa, ya, yang menanggung pemilik maupun penyewa, dua-duanya. Kalau itu adalah akad IMBT. Nah, yang itu sebanding dengan bagian kepemilikan, ya, sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek Ijaro. Nah, jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah biaya perbaikan, ya, biaya perbaikan, kreditnya bisa kas, ya, bisa utang, atau juga perlengkapan. Nah, ini ada di PSAK. Nanti teman-teman bisa download PSAK-nya ya, yang mengatur tentang Ijaro. Kita lanjutkan. Ya. Selanjutnya, kalau ada perpindahan kepemilikan objek Ijaro, ya, atau Ijaro muntahiyah bitamlik. Nah, caranya bagaimana? Kalau misalnya perpindahan kepemilikan itu ya dengan cara hibah, ya dihibahkan oleh si pemberi sewa kepada penyewa, maka cara pengakuannya bagaimana atau cara mencatatnya ya? Nah, jumlah yang tercatat objek Ijaro itu akan diakui sebagai beban. Ya, pengakuannya akan diakui sebagai beban. Kalau itu dihibahkan oleh si pemberi sewa kepada penyewa. Jurnalnya dengan cara mendebit beban Ijaro, ya, kemudian mendebit akumulasi depresiasi, kalau itu aset ya, aset Ijaro ya, objeknya dalam bentuk aset Ijaro, kemudian mengkredit aset Ijaro. Yang kedua, kalau perpindahan kepemilikan aset Ijarohnya ya, atau objek Ijarohnya dengan cara penjualan atau jual beli. Ya, penjualan sebelum berakhir masa Ijaro. Nah, itu bagaimana pengakuannya ya? Jadi sisa angsuran ya sebesar sisa angsuran sewa ya, atau jumlah yang disepakati. Maka selisih antara harga jual ya, harga jual aset Ijarohnya atau objek Ijarohnya dan jumlah yang tercatat ya, aset Ijaro akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Ya, selisihnya. Jurnalnya bagaimana ya? Jurnalnya mendebit akun kas, ya, kemudian mendebit akumulasi depresiasi, mendebit kerugian kalau itu ada kerugian, ya, dan mengkredit aset Ijaro. Atau kalau untung, ya, jurnalnya adalah
mendebit akun kas, ya, mendebit akumulasi depresiasi, mengkredit keuntungan, ya, dan mengkredit aset ijaroh. Itu kalau untung. Nah, kalau keterangannya, ya, kalau rugi jika nilai buku lebih besar daripada harga jualnya. Sedangkan untung jika nilai buku lebih kecil daripada harga jualnya. Itu ya, mungkin teman-teman sudah paham ya, karena sudah belajar AKM 1, AKM 2 kan ya, jadi sudah mahir. Nah, selanjutnya adalah penjualan, ya. Jadi perpindahan kepemilikan aset ijarohnya, yaitu penjualan setelah selesai masa akad. Ya, setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnalnya bagaimana? Ya, jurnalnya hampir sama ya, tapi tidak sama sekali. Ya. Nah, ini jurnalnya, ya, yaitu mendebit akun kas, ya, mendebit kerugian, mendebit akumulasi depresiasi, ya, dan mengkredit aset ijaroh. Itu kalau rugi. Nah, kalau untung, ya, mendebit akun kas, mendebit akumulasi depresiasi, dan mengkredit keuntungan serta mengkredit aset ijaroh. Nah, ini kalau penjualan dilakukan setelah selesai masa akad. Yang D, yaitu penjualan objek ijaroh secara bertahap. Ya, penjualan objek ijaroh secara bertahap. Nah, pertama, ya, jika ada selisih antara harga jual dan jumlah tercatat, maka sebagian objek ijaroh yang telah dijual diakui sebagai keuntungan dengan cara mendebit kas, ya, mendebit akumulasi depresiasi, mengkredit keuntungan, dan mengkredit aset ijaroh. Yang kedua, ya, jika bagian objek ijaroh yang tidak dibeli, ya, bagian objek ijaroh yang tidak dibeli akan diakui sebagai aset tidak lancar. Ya, sebagian objek ijaroh, ya, tidak dibeli. Misalnya dalam kasus ini, dalam contoh ini adalah sewa menyewa, ya, dengan IMBT bertahap, ya, sewa menyewa dengan ijaroh muntahiyah bitamlik bertahap, ya, penjualannya secara bertahap untuk mesin produksi, ya, untuk mesin produksi. Biasanya perusahaan mesin produksinya itu ada yang menggunakan akadnya, ya, ijaroh muntahiyah bitamlik, tapi dengan penjualan bertahap. Misalnya sewa mesin dengan akad IMBT jumlahnya 5, ya, jumlahnya 5. Nah, kemudian ada penjualan bertahap, ya, dari 5 mesin itu 3 sudah dijual, ya, 3 sudah dijual oleh si pemberi sewa, tapi yang kedua itu tidak dijual, ya, atau tidak dibeli oleh si penyewa. Maka mesin tersebut yang 2 itu akan diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah dengan mendebit aset lancar atau aset tidak lancar, mendebit akumulasi depresiasi, dan mengkredit aset ijaroh. Itu tadi sekilas ya tentang perpindahan kepemilikan objek ijaroh. Ya, jurnalnya ada 4. Nah, nanti dipelajari ya teman-teman, siapa tahu nanti di UAS keluar ataupun di responsi ya. Jadi teman-teman sudah ada gambaran, nanti tinggal dipelajari lebih detail. Kemudian silakan di-download PSAK-nya ya, yang mengatur tentang akad ijaroh. Ya. Selanjutnya, bagaimana penyajian dan pengungkapannya? Ya, bagaimana penyajian dan pengungkapannya di laporan keuangan?
ya untuk akuntansi si pemberi sewa, ya akuntansi si pemberi sewa. Nah, pertama penyajiannya, ya penyajiannya adalah di mana pendapatan ijaroh, ya pendapatan ijaroh akan disajikan bersih, ya disajikan bersih. Nah, setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya ketika ada beban depresiasi, ya, atau beban pemeliharaan dan perbaikan objek ijaroh, serta beban-beban yang lainnya yang itu timbul, ya, atas aset ijaroh yang disewakan. Ya, jadi penyajiannya apa? Penyajiannya adalah pendapatan ijaroh akan disajikan bersih setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Ya, jadi dikurangi beban penyusutan atau beban depresiasi, ya, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya. Itu penyajiannya. Nah, pengungkapannya bagaimana? Pengungkapannya yaitu pemilik atau si pemberi sewa akan mengungkapkan, ya, di dalam laporan keuangannya terkait transaksi ijaroh dan IMPT, ya, ijaroh muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada, ya, pertama penjelasan umum isi akad yang signifikan, ya, meliputi keberadaan waad, ya, atau pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan, ya, jika ada, kemudian pembatasan-pembatasan, misalnya ijaroh lanjut, ya, atau seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah agunan yang digunakan jika ada agunan, ya, di dalam akad ijaroh tersebut. Selanjutnya yang diungkapkan adalah nilai perolehan, ya, nilai perolehan objek ijarohnya atau aset ijarohnya, kemudian akumulasi depresiasi setiap kelompok aset ijaroh. Dan yang ketiga yang diungkapkan adalah keberadaan transaksi jual dan ijaroh, ya, jika ada, itu perlu diungkapkan di dalam laporan keuangan. Itu ya teman-teman, ya. Sampai sini, ya, akuntansi untuk pemberi sewa atau akuntansi untuk pemilik. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin nanti, ya, tanyanya, ya. Kita bisa lanjut ke akuntansi untuk si penyewa, ya, akuntansi untuk si penyewa. Yang pertama adalah mencatat dan mengakui beban sewa. Nah, beban sewa akan diakui selama masa akad. Ya, beban sewa akan diakui selama masa akad. Pada saat manfaat atas aset ijaroh telah diterima. Jurnalnya adalah beban sewa pada kas atau utang. Ya. Nah, pengakuan sewa, ya, pengakuan sewa ini diukur sebesar jumlah yang harus dibayar. Ya, pengakuan sewa ini diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Ya, manfaat atas aset ijarohnya, ya, diakui, ya, atau diukur sebesar jumlah yang harus dibayar. Itu ya teman-teman, ya. Selain beban sewa, apalagi? Yaitu biaya pemeliharaan objek ijaroh. Ya, biaya pemeliharaan objek ijaroh yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa. Jadi biaya pemeliharaan objek ijaroh itu bisa diakui oleh pemberi sewa, ya, bisa juga diakui oleh si penyewa. Ya, tentunya harus disepakati di awal, ya, dalam akad. Akan menjadi tanggungan siapa? Biaya pemeliharaan objek ijaroh atau aset ijaroh. Nah, kalau menjadi tanggungan si penyewa, ya, akan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Itu ya teman-teman, ya. Nah, kemudian jika perbaikan tidak rutin, ya, atas aset ijaroh atau atas objek ijaroh yang dilakukan oleh penyewa, maka diakui pada saat terjadinya. Jurnalnya adalah beban pemeliharaan ijaroh, ya, aset ijaroh atau objek ijaroh. Kreditnya adalah kas, utang, atau perlengkapan. Dalam ijaroh muntahiyah bitamlik, ya, dalam IMPT, yang melalui penjualan
objek ijaroh secara bertahap, biaya pemeliharaan objek ijaroh menjadi beban penyewa, ya, yang meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijaroh. Ya, yang tadi dicontohkan perusahaan menyewa dengan akad IMPT, ya, ijaroh mutabiyah bitamlik, sejumlah 5 mesin yang digunakan untuk produksi. Nah, itu nanti bertahap, ya, biaya pemeliharaan objek ijarohnya akan menjadi beban si penyewa, ya, dengan cara mendebit akun beban pemeliharaan ijaroh dan mengkredit akun kas atau utang. Kemudian jurnal atas biaya pemeliharaan, ya, yang menjadi tanggungan pemberi sewa, yang menjadi tanggungan pemberi sewa tetapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa. Ya, tadi yang kita sudah bahas di awal, ya, di akuntansi yang dibuat oleh pemberi sewa, tapi yang menanggung masih pemberi sewa, ya, tapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa. Nah, maka dicatat sebagai piutang, ya, dicatat sebagai piutang dan mengkredit kas. Itu, ya. Ya, lanjut. Akuntansi penyewa, ya, kalau ada perpindahan kepemilikan. Nah, kalau ada perpindahan kepemilikan dalam ijarah muntahiyah bitamlik, ya, caranya dengan dihibahkan, ya. Kalau dihibahkan, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar aset ijaroh. Ya. Jurnalnya adalah aset non-kas atau aset ijaroh pada keuntungan. Dan jika perpindahan kepemilikan itu dilakukan, ya, sebelum masa akad berakhir, ya, pembeliannya, ya, pembelian yang dilakukan oleh penyewa, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa angsuran sewa atau jumlah yang disepakati. Jurnalnya adalah mendebit aset non-kas atau aset ijaroh pada kas. Selanjutnya, ya, jika pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati. Jurnalnya sama, ya, bersama mendebit aset non-kas atau aset ijaroh, ya, atau aset ijarohnya sudah selesai, ya, ex ijaroh, aset bekas ijaroh, ya, pada kas kreditnya. Kemudian jika pembelian objek ijaroh secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan, ya, dengan cara mendebit aset non-kas atau ex ijaroh, ya, karena kan ijarohnya sudah selesai, ya, pada kas. Nah, bagaimana pengungkapannya, ya, bagaimana pengungkapan yang dilakukan oleh penyewa, ya. Penyewa mengungkapkan, ya, dalam laporan keuangan, ya, laporan keuangan yang dibuat oleh penyewa terkait transaksi ijaroh dan IMPT, ya, yang tidak terbatas pada penjelasan umum isi akad yang signifikan, ya, meliputi total pembayarannya berapa, kemudian keberadaan waad, ya, pemilik untuk pengalihan kepemilikan, dan mekanisme yang digunakan jika ada, ya, itu harus diungkapkan di laporan keuangan. Kemudian pembatasan, ya, misalnya ada ijaroh lanjut, ya, kemudian ada agunan yang digunakan, ya, jika ada, kemudian keberadaan transaksi jual dan ijaroh, serta keuntungan atau kerugian yang diakui, ya, jika ada transaksi jual dan ijaroh atau sewa. Nah, itu yang harus diungkapkan oleh penyewa, ya, di dalam laporan keuangan. Selesai, ya, teman-teman, materinya. Jika ada yang ditanyakan, ya, silahkan. Kita masih punya waktu 5 menit, ya. Silakan, ya, kalau ada yang mau tanya.
Halo teman-teman, ada yang mau tanya? Silakan. Masih ada 5 menit ya. Silakan yang mau tanya. Atau sudah dapat dipahami materinya? Nanti kalau terlalu cepat, ya, kalau terlalu cepat, teman-teman bisa melihat ulang rekamannya ya. Teman-teman bisa lihat ulang rekamannya. Silakan diulang-ulang sebanyak mungkin ya, sampai teman-teman dapat memahami materi tersebut. Halo teman-teman, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, ada pertanyaan ya. Dari Tasya dan Febri. Oke. Dari Tasya dulu ya. Pak, saya mau tanya ya. Misalnya saya punya toko ya, lalu disewakan kepada si P ya, tapi ternyata setelah berjalan 3 bulan si P menghilang begitu saja. Lalu perjanjian sewa itu apakah masih tetap berjalan? Dan lalu jika toko tersebut saya sewakan ke orang lain, apakah bisa? Oke. Ya, pertama ditentukan terlebih dahulu ya Tasya ya. Nah, misalnya sewanya itu bulanan ya atau tahunan. Yang pertama ditentukan dulu. Nah, kalau tahunan ya. Kalau tahunan itu kan umumnya orang sewa ya, umumnya orang sewa itu si penyewa itu kan bayarnya di awal. Ya, si penyewa bayarnya di awal untuk 1 tahun, misalnya begitu. Ya, akadnya ijaroh. Nah, kalau sudah bayar di awal untuk 1 tahun, misalnya setelah berjalan 3 bulan, si penyewa itu menghilang. Nah, maka sewanya harus selesai dulu sampai 1 tahun, ya harusnya. Karena si penyewa itu menyewa untuk 1 tahun dan sudah membayar di awal. Ya. Atau jika ternyata akad ijarohnya ya antara Tasya dengan Tasya yang punya toko dengan si penyewa itu bulanan. Ya. Nah, kalau bulanan, kalau sudah jalan 3 bulan, ya bulan berikutnya kan silakan kalau Tasya mau menyewakan lagi kepada orang lain karena itu akadnya adalah bulanan. Ya. Jadi begitu ya Tasya ya. Nah, kalau misalnya sewanya tahunan, ya sewanya tahunan, tapi bayarnya tidak di awal ya, sewanya tahunan, bayarnya tidak di awal, mungkin karena faktor teman atau mungkin masih keluarga, ya antara om dan ponakan begitu ya, atau mungkin inilah antara teman itu sewanya tahunan, tapi bayarnya tidak di awal. Nah, terus sudah jalan 3 bulan, ya sudah jalan 3 bulan, ternyata si penyewa itu menghilang, nggak tahu kemana gitu ya. Nah, kalau mau disewakan kepada orang lain bagaimana? Nah, itu nanti bisa disepakati di awal. Makanya akad itu penting, ya. Akad itu penting, jadi sangat penting. Harus detail di awal, ya. Walaupun antara teman gitu ya, atau antara
hubungan keluarga, tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya, akad itu menjadi sangat penting yang harus didetailkan di awal. Itu ya Tasya ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Dan dari Febri ya, Febri bertanya, Pak, kalau misalnya saya menyewa aset, ya, lalu sebelum masa jatuh tempo, tiba-tiba saya sudah diminta untuk mengembalikan aset yang saya sewa. Kalau dalam akad ijaroh, kasus seperti ini seharusnya saya mendapatkan ganti rugi atau tidak, ya, karena saya belum bisa memaksimalkan penggunaan manfaat dari aset yang saya sewa. Oke, pertanyaannya mungkin hampir sama ya dengan Tasya tadi. Artinya kasusnya sama. Kasusnya adalah